Pada zaman dahulu, di tanah Prayogan yang dipimpin oleh seorang raja dan seorang ratu yang memiliki seorang putri bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi merupakan wanita yang sangat cantik dan cerdas, tapi sayangnya dia sangat manja. Pada suatu hari, saat sedang menenun di beranda istana, ia merasa lemas dan pusing, sehingga ia menjatuhkan pintalan benangnya berkali-kali. Duh, jatuh lagi. Aku malas mengambilnya. Aku bersumpah, siapapun yang mengambil pintalan benangku, jika dia laki-laki akan kujadikan suami, jika dia perempuan akan kujadikan saudara. Setelah kata sumpah serapah tersebut, datanglah anjing sakti bernama Situ. Ini pintalan benangnya, Tuan Putri. Hah, kenapa harus seekor anjing yang mengambil pintalan benangku? Mau tak mau aku harus melaksanakan sumpah. Akhirnya, Dayang Sumbi meminta kepada kedua orang tuanya agar dinikahkan dengan si Tumang. Tetapi ibunya menolak dengan mentah-mentah dan berakhir mengusir Dayang Sumbi. Jika kamu mengangkat ingin menikah anjing tak berguna ini, keluar dari kerajaan ini, Dayang Sumbi. Baik, Bunda. Karena aku sudah bersumpah, aku akan meninggalkan kerajaan ini. Akhirnya, Dayang Sumbi dan Tumang pun meninggalkan kerajaan dan tinggal di sebuah hutan. Pada suatu malam bulan purnama, Dayang Sumbi mengikuti Tumang ke tengah hutan, dan betapa terkejutnya Dayang Sumbi melihat pencuri. Apa kau Tumang? Iya, Putri, aku Tumang. Bukannya wajahmu seperti anjing? Itu hanya kutukanku, Putri. Aku bisa menjadi manusia ketika bulan purnama datang. Kau sudah berjanji kan akan menikah denganku? Maka bulan purnama selanjutnya kamu akan menikah denganku. Akhirnya, Dayang Sumbi pun menikah dengan si Tumang dan hidup berbahagia. Hingga suatu hari mereka dikaruniai seorang anak berupa anak manusia yang diberi nama Sangkuriang. Anak kita sangat tampan, Sumbi. Senang sekali, Kanda. Tolong jangan katakan bahwa saya aku adalah ayahnya. Baiklah, Kanda. Saat pertumbuhan Sangkuriang selalu ditemani oleh si Tumang. Yang ia ketahui hanya seekor anjing sakti yang setia, bukan sebagai ayahnya. Sangkuriang tumbuh menjadi pria yang tampan dan gagah perkasa. Pada suatu hari, Dayang Sumbi memanggil Sangkuriang. Sangkuriang, Ada apa Bunda memanggilku? nah ibu akan mengadakan pesta. Pergilah ke berburu rusa bersama si Tumang. Baik, Bunda. Kemana lagi ya aku harus mendapatkan seekor rusa? Dari pagi hingga siang, aku tak mendapatkan seekor rusa. Aku tak ingin pulang, tak ingin mengejar Bunda. Maaf, Tumang. Anak panah ini harus aku arahkan kepadamu. Sangkuriang pun pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Sangkuriang pun menyerahkan daging Tumang kepada ibunya. Bunda, Ada apa, anakku? ini hasil buruanku. Terima kasih, anakku. Kau hebat sekali. Bunda sangat gembira. Kau sudah pintar berburu rusa. Setelah menerima hasil buruan Sangkuriang, Dayang Sumbi pun melanjutkan acara pestanya. Setelah pesta usai, Dayang Sumbi teringat pada si Tumang. Di mana si Tumang ya? Dari kemarin aku tidak melihatnya. Coba aku tanyakan kepada Sangkuriang. Sangkuriang. Ada apa Bunda memanggilku? Di mana si Tumang, nak? Dari kemarin Bunda tidak melihatnya. Sepertinya hari terakhir kemarin dia ada bersamamu. Sekarang kemana dia? Tumang sudah mati, Bunda. Hah? Mati? Siapa yang membunuhnya? Kemarin pada waktu aku berburu, dari pagi hingga siang, aku tak mendapatkan seekor rusa pun. Aku tak ingin pulang, tak ingin mencari Bunda. Lalu dirinya aku serahkan kepada Bunda. Dasar kau pembunuh! Semukanya itu Bunda kepadaku.
Baiklah, aku yang pergi untuk bergembala untuk saat ini. Sang Kuryang, jangan. Tapi sayangnya, semua sudah terlanjur. Sang Kuryang tetap berlalu pergi meninggalkan ibunya. Dayang Sumbi pun berdoa kepada Sang Dewata agar dipertemukannya dengan putranya. Doanya pun didengar oleh Dewa Kayangan dan Dayang Sumbi pun diberi kemudahan dan kecantikan abadi, bahkan lebih cantik daripada sebelumnya. Bertahun-tahun kemudian, Sang Kuryang telah bertapa bertahun-tahun kembali ke kampung halamannya, dan betapa terkejutnya ia melihat seorang gadis cantik yang tak lain atau tak bukan adalah Dayang Sumbi. Dan Dayang Sumbi pun terkejut melihat seorang laki-laki tampan dan gagah perkasa, yaitu putranya sendiri. Tapi mereka tak saling mengenali. Hai, kamu sangat cantik. Maukah kamu menjadi istriku? Ya, tentu saja. Aku bersedia menjadi istrimu. Pada suatu hari, Sang Kuryang meminta Dayang Sumbi membentulkan ikat kepalanya. Bunda, aku mau pergi untuk berburu. Tolong ikatkan tali di kepalaku. Dayang Sumbi terkejut melihat bekas luka di kepala Sang Kuryang persis seperti anaknya yang telah meninggalkannya. Kepalamu seperti ada luka-luka apa kan? Ya, pada waktu aku masih kecil aku pernah dipukul oleh ibuku. Karena aku telah membunuh Tumang, ibuku menjadi murka padaku. Dayang Sumbi terkejut bahwa calon suaminya adalah anaknya yang telah hilang. Dayang Sumbi pun mencari cara menggagalkan pernikahannya. Perlengkapanku sudah selesai, Dinda. Aku mau lanjut untuk berburu lebih dahulu. Hati-hati Kanda. Ya. Dayang Sumbi pun menjadi bingung. Aduh, gimana ya caranya biar aku tidak menjadi menikah dengan Sang Kuryang? Sang Kuryang kan putraku sendiri. Aku harus cari cara untuk menggagalkan pernikahan ini. Sepulangnya Sang Kuryang dari berburu, Dayang Sumbi menceritakan semua masalahnya kepada Sang Kuryang. Sang Kuryang. Ada apa Anda memanggil? Oh, dan putraku nak, ini sudah mulai kayak kepalamu itu adalah aku, ibumu. Jangan menikahiku. Ah, tidak mungkin. Kau mengada-ngada saja. Aku tidak akan percaya. Dengar anakku, yang aku katakan itu benar. Tidak mungkin. Dayang Sumbi pun telah menjelaskan semua tentang dirinya, tetapi itu hanya dianggap angin lalu oleh Sang Kuryang. Dayang Sumbi pun berpikir berhari-hari bagaimana cara menggagalkan pernikahannya dengan Sang Kuryang. Akhirnya, ia memberikan syarat perkawinan yang tidak akan dikabulkan oleh Sang Kuryang. Baik, suamiku, aku mempunyai syarat untuk menikahimu. Apa syarat itu? Pertama, kau harus membuat hubungan dengan suaminya. Syarat kedua, kau harus menyelesaikan sebelum fajar. Baiklah, akan aku kabulkan. Sang Kuryang pun menggunakan kekuatan dalamnya. Duh, gimana ini? Bendungan dan perahu Sang Kuryang akan segera jadi. Aku harus menggagalkan pekerjaan Sang Kuryang. Aku harus meminta bantuan warga. Ibu-ibu, bangun ibu-ibu. Kenapa Sumbi? Kenapa kau membangunkan kami saat malam-malam begini? Anakku yang sudah lama hilang, ini dia kembali mau menikahiku. Dia tidak percaya bahwa aku adalah ibunya. Terus kami harus membantu apa? Ibu-ibu tolong, buatlah seolah-olah hari ini adalah fajar. Baiklah, kami akan membantumu Sumbi. Sumbi, apakah kamu memiliki kain sutra berwarna putih untuk dipasang di sebelah timur agar seolah-olah matahari telah muncul? Ya, ada Bu. Ini pula fajar sudah mulai datang. Air main berkokokan dan awan mulai kemerah-merahan. Apakah
Fajar sudah mulai datang. Dayang Sumbi, kau salah pengkhianat. Awas kau, Dayang Sumbi. Sang Kuryang pun menghentikan pekerjaannya karena ia telah merasa gagal memenuhi syarat Dayang Sumbi. Sang Kuryang pun mengutuk Dayang Sumbi dan merusak bendungannya sendiri hingga membuat desa-desa tenggelam. Tidak cuma itu, Sang Kuryang pun menendang perahu buatannya hingga ke tengah hutan dan terbuatlah Gunung Tabakau Perahu.